Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dela Erawati, Marsanda Liani, dan saya sendiri Rian Hidayatullah ingin mempresentasikan tugas kami yaitu pola keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat. Yang pertama, kita masuk untuk hakikat manusia dalam pola keseimbangan dunia dan akhirat. Manusia diciptakan Allah dengan berbagai hal menarik. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil beberapa istilah antara lain al-insan, al-nas, al-bashar, al-abdi, bani Adam, dan lain-lain. Manusia memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Menurut agama Islam, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Karena memang jasmani manusia terdiri dari komponen yang dikandung di dalam tanah, komponen pembentuk tersebut telah dijalan Al-Quran dengan berbagai nama yaitu Al-Ardi dalam surat ayat 61, Turab dalam surat Al-Kahfi ayat 37, Tin dalam surat As-Sajadah, Bil Lazib dalam surat As-Safat ayat 11, dan lain-lain. Islam menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat, tidak berlebihan pada dunia, sebaliknya juga tidak berlebihan pada akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah SWT berfirman, carilah pada yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akhirat memang telah disediakan sebagai tempat kembali. Namun sebelumnya, manusia juga ditakdirkan hidup di dunia. Dengan begitu, sebagaimana akhirat harus dipersiapkan, dunia juga harus dijadikan tempat mempersiapkan hidup di akhirat kelak. Pandangan manusia terhadap pola keseimbangan hubungan dunia dan akhirat. Dunia adalah sarana yang akan mengantarkan ke akhirat. Kita di dunia merupakan harta benda atau memenuhi hajat. Manusia merupakan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, berkeluarga, dan lainnya. Semua itu harus kita cari dan kita usahakan. Kehadiran kita di dunia ini jangan sampai menjadi beban orang lain. Dunia jangan memberatkan dan merugikan orang lain. Dalam hubungan ini, umat Islam tidak boleh bermalas-malasan. Apalagi malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga mendapat belas kasihan orang lain untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari. Ada tiga kategori atau bagian manusia di dunia ini jika dilihat dari sikap dan pandangan hidup serta perilakunya terhadap kehidupan dunia. Satu, golongan manusia menganggap bahwa di dunia ini ada surga dan merupakan tujuan hidup mereka. Adapun ciri-ciri kategori ini dapat dilihat bahwa gaya hidup mereka suka berfoya-foya, mencari harta sebanyak-banyaknya, mereka beranggapan dunia merupakan tujuan hidup, sehingga mereka hanya mencari kenikmatan dunia semata. Mereka tidak sadar bahwa harta dan kekayaan menjadi kesenangan mereka di dunia ini tidak akan dibawa ke alam kubur atau ke akhirat nanti. Golongan yang lebih mengutamakan urusan duniawi daripada urusan ukhrawi ini termasuk musyrikin karena mereka lebih mengutamakan materi dan menafikan Allah Subhanahu wa taala seperti Fir'aun dan Qarun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Golongan manusia yang beranggapan bahwa dunia bagaikan neraka. Mereka beranggapan dunia ada surga orang-orang kafir. Corak kehidupan manusia seperti ini hanya mementingkan ibadah saja. Sujud kepada Allah yang tidak peduli dengan keluarganya, lingkungannya, dan masyarakat. Bagi mereka yang penting adalah masuk surga. Bahkan diri dan kebutuhan mereka hidup tergantung pada orang lain. Menyikapi hal ini, Rasulullah bersabda, demi sekiranya salah seorang di antara kamu mencari kayu, lalu dipikul di pundaknya sendiri, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada tetangga. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Golongan manusia beranggapan bahwa dunia ini bukan surga dan bukan juga neraka. Akan tetapi dunia adalah kebunnya surga. Golongan ini adalah mereka yang berpegang terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, taat beribadah sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Dan golongan ini adalah mereka yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pandangan manusia di mata agama lain sebagai pola keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah.
baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam proses perkembangan pemikiran manusia, dikenal suatu teori yaitu evolutionisme, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Proses perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan, menurut teori evolutionisme, adalah munculnya sebagai paham kepercayaan sebagai berikut. Yang pertama, dinamisme. Menurut paham ini, bahwa manusia sejak zaman primitif telah percaya dan mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Benda dianggap sebagai pusat kekuatan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia, baik secara positif maupun secara negatif. Yang kedua, animisme. Merupakan paham kepercayaan kedua bagi masyarakat primitif di samping dinamisme. Masyarakat primitif beranggapan bahwa setiap benda yang dianggap baik mempunyai roh, dan roh itu memiliki kekuatan yang bisa berperan dalam kehidupan manusia. Menurut paham ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, maka manusia harus menyediakan kebutuhan roh tersebut. Sesajian yang sesuai advis dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi roh-roh leluhurnya. Dan yang ketiga, politeisme atau serba dewa. Dalam kebudayaan yang serba dewa, semua gerak-gerik manusia dalam hidupnya ditentukan oleh dewa-dewa. Perkembangan pikiran manusia dapat membawa mereka kepada suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa dalam hidup ini memang ada yang mengatur sesuai bidang-bidangnya. Dalam hal penciptaan alam semesta, besar segala isinya terdapat bagian tugas masing-masing. Misal tugas pencipta alam, ini sudah menjadi sebagai tugas Dewa Brahma. Dan yang kedua, tugas pemelihara menjadi tugas Dewa Siwa, dan tugas perusak atau penghancur alam semesta menjadi tugas Dewa Wisnu. Demikian pula dalam hal tanggung jawab serta bidang-bidang lain. Misal matahari, Dewa Matahari, angin, Dewa Angin, dan lain sebagainya. Semua diatur menurut tugas masing-masing para dewa. Pandangan manusia terhadap pola keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat. Dunia adalah sarana yang mengantarkan kita ke akhirat. Kita hidup di dunia memerlukan harta benda untuk memenuhi hajat. Manusia memerlukan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, keluarga, dan lain-lain. Semua itu harus kita cari dan kita usahakan. Kehadiran kita di dunia ini jangan sampai menjadi beban untuk orang lain. Maksudnya, jangan memberatkan dan menyulitkan orang lain. Dalam hubungan ini, umat manusia tidak boleh bermalas-malasan, apalagi malas untuk bekerja mencari nafkah sehingga mendapat belas kasihan orang lain untuk memenuhi keperluan sehari-harinya. Ada 3 kategori manusia jika dilihat dari sikap, pandangan hidup, serta perilaku terhadap kehidupan di dunia. Yang pertama, golongan manusia yang menganggap bahwa dunia ini adalah surga dan merupakan tujuan hidup untuk mereka. Adapun ciri-cirinya, dapat kita lihat bahwa hidup mereka suka berfoya-foya dan mencari harta sebanyak-banyaknya. Mereka beranggapan dunia merupakan tujuan hidup, sehingga mereka hanya mencari dan menikmati dunia semata. Mereka tidak sadar bahwa harta dan kekayaan yang menjadi kesenangan mereka di dunia tidak akan dibawa untuk ke alam kubur. Golongan yang lebih mengutamakan urusan duniawi daripada urusan ukhrawi, ini termasuk perbuatan yang musyrik, karena mereka lebih mengutamakan materi dan memunafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Fir'aun dan Qarun. Dan yang kedua, golongan manusia yang beranggapan bahwa dunia bagaikan neraka. Mereka beranggapan dunia adalah surga bagi orang-orang kafir. Corak kehidupan manusia seperti ini hanya mementingkan ibadah saja. Ia tidak peduli dengan keluarganya, lingkungannya, masyarakat. Bagi mereka yang penting adalah masuk surga. Bahkan, diri dan kebutuhan hidup mereka tergantung pada orang lain. Menyikapi hal ini, Rasulullah bersabda, "Demi sekiranya salah seorang di antara kamu mencari kayu lalu dipikul di pundaknya sendiri, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada tetangga. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga adalah golongan manusia yang beranggapan bahwa dunia ini bukan surga dan bukan neraka. Akan tetapi, dunia adalah kebunnya surga. Golongan ini adalah mereka yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dan taat beribadah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 yang artinya,
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Dan golongan ini adalah mereka yang menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Karakter umat manusia yang diperlukan untuk membantu pola keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mempersiapkan kehidupannya di akhirat kelak, dengan tanpa mengabaikan kehidupan di dunia. Utamakan akhirat tetapi tidak boleh mengesampingkan kehidupan dunia. Allah mengingatkan agar manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mengimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Sebab dikatakan dalam Al-Quran dan hadis, sosok yang benar-benar selamat dan mendapatkan berbagai karunia nantinya adalah ia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Perlu diketahui, ada 4 karakter penting yang ada di dalam diri manusia agar segala aktivitas di dunia bisa berpengaruh baik bagi kehidupan di akhirat kelak. 4 karakter tersebut diantaranya: 1. Pemahaman. Paham yang dimaksud di sini ialah memahami ilmu agama sebagai penunjang dalam melakukan ibadah dan segala aktivitas yang kita lakukan haruslah kita pahami terlebih dahulu agar mendapatkan tuntunan dan arah tujuan yang jelas. 2. Semangat ketaatan. Semangat ketaatan ialah motivasi diri yang bertujuan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepatuhan kepadanya, dan segala apapun yang dilakukan adalah dalam rangka wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ikhlas. Ikhlas merupakan wujud dari melakukan segala sesuatu dengan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari melakukan amal soleh maupun lain sebagainya. Wujud keikhlasan tidak ada kaitannya dengan imbalan. 4. Pendirian yang kokoh. Perlu ditekankan pada pendirian yang kokoh untuk menjalankan aktivitas dan ibadah, menahan seluruh godaan dan menerjang tantangan maupun rintangan. Keteguhan dari hati dan kesabaran mempunyai keterkaitan kuat atas terciptanya pendirian yang kokoh tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala aktivitas yang dilakukan jika dibarengi dengan 4 karakter itu, ia akan bernilai dan menjadi bekal akhirat kelak. Upaya yang dapat memperbaiki pola keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat. 1. Menjadikan akhirat sebagai tujuan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat." Di sini terlihat dengan jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat, karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya, dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya." Quran Surat Al-Nakabut 64. 2. Berusaha memperbaiki kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Ayat di atas dengan jelas bahwasanya Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu berusaha menggapai kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan melupakan kehidupan di dunia. Meskipun kebahagiaan dan kenikmatan dunia bersifat sementara, tetapi tetaplah penting, sebab dunia adalah ladangnya akhirat. Allah telah menciptakan dunia dan seisinya adalah untuk manusia, sebagai sarana menuju akhirat. Allah juga telah menjadikan dunia sebagai tempat ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling baik hati dan niatnya. Manusia seringkali kelak karena keserakahannya berambisi untuk memiliki kekayaan dan harta benda, kekuasaan, pangkat kehormatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan hak-hak Allah, Rasul-Nya, dan karena itu Allah mengingatkan bahwa selamanya manusia akan terhina dan merugi jika tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah, hablun minallah, dan dengan sesama manusia, hablun minanas. 3. Menjaga lingkungan sebagai sarana hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk melakukan kerusakan di bunga bumi. Mereka boleh mengelola alam tapi untuk melestarikannya dan bukan untuk merusaknya. Firman Allah dari sambungan ayat di "Berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu."
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.